Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Intan Pratiwi dengan NIM H0712511004 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Hasanuddin. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar sistem informasi yang berjudul Smart Career Pathway Decision Support System berbasis profile matching untuk rekomendasi jalur karir dan kesiapan magang mahasiswa IT. Jadi, secara singkat, sistem ini dirancang untuk membantu mahasiswa IT dalam dua hal utama, yaitu menentukan jalur karir yang paling sesuai dengan dirinya dan mengukur seberapa siap ia untuk mengikuti program magang. Ada 3 tantangan utama yang mendasari munculnya ide ini. Yang pertama, mahasiswa IT seringkali mengalami kesulitan menentukan jalur karir yang sesuai dengan kemampuan minat dan kompetensi yang dimiliki. Hal ini tentunya wajar karena bidang IT itu sangat luas, mulai dari software development, cyber security, dan lain sebagainya. Yang kedua, banyak mahasiswa yang sebenarnya belum tahu sejauh mana tingkat kesiapan mereka untuk mengikuti program magang. Mereka mendaftar magang tapi tidak yakin apakah kompetensinya sudah cukup atau belum. Yang ketiga, perkembangan industri teknologi sangat cepat menuntut mahasiswa untuk terus menyesuaikan keterampilan mereka dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah. Dari 3 hal inilah muncul kebutuhan akan sebuah sistem yang bisa membantu mahasiswa dalam mengambil keputusan karir secara lebih terarah. Berdasarkan latar belakang tadi, saya merumuskan 4 permasalahan utama. Yang pertama, mahasiswa kesulitan dalam memilih jalur karir yang benar-benar sesuai dengan dirinya. Yang kedua, kurangnya informasi mengenai seberapa cocok kompetensi mereka dengan kebutuhan industri saat ini. Yang ketiga, belum adanya alat evaluasi kesiapan magang yang sifatnya objektif, biasanya hanya berdasarkan perasaan atau saran dari orang lain. Dan yang keempat, ini yang paling penting, adanya risiko salah memilih karir yang justru bisa menghambat perkembangan profesional mahasiswa ke depannya. Dari keempat masalah ini yang akan coba dijawab melalui sistem Smart Career Pathway. 4 tujuan utama dari sistem ini yaitu memberikan rekomendasi jalur karir yang sesuai dengan masing-masing profil mahasiswa, mengukur tingkat kesiapan mahasiswa untuk mengikuti program magang, membantu mahasiswa memahami kompetensi yang perlu ditingkatkan, dan mendukung proses pengambilan keputusan karir secara objektif dan terukur. Sebelum masuk ke metode, terlebih dahulu saya akan menjelaskan konsep dasar yang digunakan dalam sistem ini, yaitu Decision Support System atau DSS. Apa itu DSS? DSS adalah sistem berbasis komputer yang membantu penggunanya mengambil keputusan melalui analisis data dan model tertentu. Perlu digarisbawahi bahwa DSS ini sifatnya membantu, bukan menggantikan keputusan manusia sepenuhnya. Ada 4 karakteristik utama DSS yang saya terapkan di sini. Yang pertama, mendukung pengambilan keputusan yang sifatnya semi terstruktur. Yang kedua, mengolah data mentah menjadi informasi yang berguna. Yang ketiga, memberikan alternatif solusi berdasarkan perhitungan tertentu. Dan yang keempat, membantu pengguna, dalam hal ini mahasiswa, dalam mengambil keputusan terbaik untuk dirinya. Metode yang saya gunakan pada sistem ini yaitu profile matching. Konsep dasarnya sederhana, yaitu sistem ini akan membandingkan profil mahasiswa dengan profil ideal dari suatu jalur karir atau magang. Prinsipnya, semakin kecil selisih antara profil mahasiswa dengan profil ideal tersebut, maka semakin tinggi tingkat kecocokannya. Ada 6 tahapan dalam proses ini. Yang pertama, menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan. Kedua, menentukan profil ideal untuk setiap jalur karir. Ketiga, membandingkan profil mahasiswa dengan profil ideal tersebut. Keempat, mengukur seberapa dekat kecocokannya.
Kelima, menghitung skor kecocokan secara keseluruhan. Dan yang keenam, menentukan peringkat rekomendasi jalur karir yang paling sesuai untuk mahasiswa tersebut. Untuk bisa membandingkan profil mahasiswa, tentunya kita membutuhkan kriteria penilaian yang jelas. Saya membaginya menjadi 3 kelompok besar, ada hard skill, soft skill, dan faktor pendukung. Hard skill mencakup kemampuan pemrograman, basis data, web development, mobile development, networking, dan cyber security. Soft skill meliputi komunikasi, kerja tim, problem solving, manajemen waktu, dan adaptabilitas. Faktor pendukung yaitu seperti IPK, sertifikasi yang dimiliki, pengalaman proyek, serta pengalaman organisasi. Ketiga kelompok kriteria inilah yang nantinya menjadi dasar penilaian profil setiap mahasiswa. Dari kriteria-kriteria tadi, sistem ini bisa merekomendasikan berbagai jalur karir di bidang IT. Beberapa contohnya antara lain software developer, web developer, mobile developer, data analyst, data scientist, cyber security analyst, network engineer, UI UX designer, system analyst, hingga DevOps engineer. Yang perlu dicatat, setiap jalur karir ini mempunyai profil kompetensi ideal yang berbeda-beda. Misalnya, jalur cyber security analyst tentu menuntut nilai keamanan cyber yang lebih tinggi dibandingkan dengan jalur UI UX designer yang justru lebih menuntut kreativitas dan desain. Lalu bagaimana cara sistem ini menentukan tingkat kecocokan? Sederhananya, sistem membandingkan nilai kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa dengan nilai ideal yang dibutuhkan pada jalur karir tertentu. Sebagai contoh yang terlihat pada grafik ini, pada aspek programming, nilai mahasiswa adalah 4, sementara nilai ideal adalah 5. Pada aspek database, nilainya sama-sama 4, sedangkan pada aspek komunikasi, mahasiswa bernilai 3 dan idealnya 4. Semakin dekat nilai mahasiswa dengan nilai ideal, maka sistem ini akan mengkategorikan sebagai sangat sesuai. Jika selisihnya masih dalam batas wajar, dikategorikan cukup sesuai. Namun jika selisihnya cukup jauh, sistem akan menandainya sebagai perlu ditingkatkan, supaya mahasiswa tahu bagian mana yang harus ia perbaiki. Selain rekomendasi karir, sistem ini juga menilai kesiapan magang mahasiswa. Penilaian ini didasarkan pada 5 faktor, yaitu kompetensi teknis, soft skill, pengalaman proyek, sertifikasi, dan kemampuan kerja tim. Dari kelima faktor tersebut, sistem akan mengelompokkan hasilnya ke dalam 3 kategori. Ada kategori siap untuk mahasiswa yang sudah memenuhi kompetensi yang dibutuhkan, kategori cukup siap untuk mahasiswa yang secara umum sudah baik, namun masih perlu meningkatkan beberapa aspek, dan kategori belum siap untuk mahasiswa yang perlu mengembangkan kompetensinya lebih jauh sebelum benar-benar terjun ke program magang. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana alur kerja sistem ini secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Ada 5 tahapan utama dalam proses ini. Langkah pertama, mahasiswa mengisi data profil kompetensinya melalui sistem. Pada tahap ini, mahasiswa akan diminta memasukkan nilai atau tingkat kemampuannya pada berbagai kriteria yang sudah saya jelaskan sebelumnya, mulai dari hard skill seperti pemrograman dan basis data, soft skill seperti komunikasi dan kerja tim, hingga faktor pendukung seperti IPK dan pengalaman proyek. Proses input ini dilakukan melalui formulir yang sederhana, sehingga mahasiswa tidak akan kesulitan mengisinya. Langkah kedua, sistem mengumpulkan seluruh nilai kompetensi yang sudah diinput tadi. Semua data ini kemudian akan disimpan dan diolah sehingga membentuk satu profil kompetensi yang utuh untuk masing-masing mahasiswa. Langkah ketiga, sistem akan membandingkan profil mahasiswa tersebut dengan profil ideal yang sudah ditentukan sebelumnya untuk setiap jalur karir. Perlu diingat, setiap jalur karir seperti software developer,
data analis, dan cyber security analis memiliki standar profil ideal yang berbeda-beda. Jadi sistem ini akan membandingkan profil mahasiswa dengan seluruh standar tersebut satu persatu. Langkah yang keempat, disinilah proses profile matching bekerja untuk menghitung tingkat kecocokannya. Sistem akan mengukur seberapa dekat nilai kompetensi mahasiswa dengan nilai ideal pada setiap jalur karir sehingga menghasilkan skor kecocokan untuk masing-masing pilihan karir tersebut. Langkah yang kelima atau tahapan yang terakhir yaitu sistem akan menghasilkan output akhir berupa 3 hal. Yang pertama, rekomendasi jalur karir yang paling sesuai dengan profil mahasiswa diurutkan berdasarkan tingkat kecocokannya. Yang kedua, status kesiapan magang, apakah mahasiswa tersebut sudah siap, cukup siap, atau belum siap. Dan ketiga, saran pengembangan diri, yaitu rekomendasi konkret mengenai kompetensi apa saja yang perlu ditingkatkan oleh mahasiswa sebelum mengikuti program magang atau memulai karirnya. Nah, dengan alur kerja seperti ini, sistem dapat memberikan hasil yang personal dan relevan untuk setiap mahasiswa yang menggunakannya. Sebagai gambaran, ini adalah contoh output yang akan diterima mahasiswa setelah menggunakan sistem ini. Pada sisi rekomendasi karir, misalnya sistem menampilkan bahwa mahasiswa ini paling cocok sebagai software developer dengan tingkat kecocokan 89%, diikuti data analis 84%, dan cyber security analis 76%. Untuk status magang, mahasiswa ini dinyatakan siap magang berdasarkan hasil pencocokan profil kompetensi secara keseluruhan. Sistem ini juga akan memberikan saran pengembangan diri seperti meningkatkan kemampuan database, mengikuti sertifikasi data analitik, dan menambah pengalaman proyek yang berbasis kerja tim. Sistem ini tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa, tapi juga bagi pihak lain. Bagi mahasiswa, sistem ini membantu menentukan arah karir, membantu mereka mengetahui kekuatan dari kelemahan diri, serta mempersiapkan diri sebelum mengikuti magang. Bagi kampus, sistem ini bisa mendukung layanan bimbingan karir dan pada akhirnya meningkatkan kesiapan lulus secara keseluruhan. Dan bagi industri, sistem ini membantu mereka mendapatkan kandidat magang yang kompetensinya lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Dibandingkan dengan cara konvensional yang biasanya hanya mengandalkan perasaan atau saran orang lain, sistem ini punya beberapa kelebihan, yaitu prosesnya lebih objektif, mengurangi subjektivitas dalam memilih karir, mudah digunakan oleh mahasiswa, mampu memberikan rekomendasi yang sifatnya personal, serta mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa secara lebih terarah. Sebagai kesimpulan, Smart Career Pathway merupakan decision support system yang memanfaatkan metode profile matching untuk memberikan rekomendasi jalur karir sekaligus menilai kesiapan magang mahasiswa IT. Dengan adanya sistem ini, mahasiswa diharapkan bisa mengambil keputusan karir secara lebih tepat, objektif, dan sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesiapan mereka dalam menghadapi dunia kerja dan tuntutan industri teknologi yang terus berkembang. Demikian presentasi dari saya mengenai Smart Career Pathway Decision Support System berbasis profile matching untuk rekomendasi jalur karir dan kesiapan magang mahasiswa IT. Melalui tugas ini, saya berharap sistem ini dapat memberikan gambaran bagaimana teknologi, khususnya Decision Support System, dapat membantu menyelesaikan permasalahan nyata yang dihadapi oleh mahasiswa IT, yaitu kebingungan dalam menentukan jalur karir dan ketidakpastian mengenai kesiapan diri sebelum magang. Tentu, apa yang saya sampaikan ini masih berupa rancangan awal dan tentunya masih banyak hal yang bisa dikembangkan lebih lanjut, baik dari sisi kriteria penilaian, metode perhitungan, maupun tampilan dari sistemnya. Saya sangat
menerima masukan, kritik, ataupun saran yang membangun untuk penyempurnaan sistem ini ke depannya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya dalam menyaksikan video presentasi tugas ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.